Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah yang populer dari Nabi Nuh alaihissalam ialah ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan umat yang beriman kepada Allah dari banjir yang sangat dahsyat. Lalu keberadaan bahtera Nabi Nuh tersebut telah menjadi buruan peneliti sejak dahulu kala. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Rusia yang kabarnya mereka menemukan sebuah pelat kayu dari kapal Nabi Nuh alaihissalam yang bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apakah benar Nabi Nuh mengukir nama Nabi Muhammad di kapalnya? Mengapa Nabi Nuh menulis nama Nabi Muhammad? Ilmuwan Rusia temukan bukti nama Nabi Muhammad di kapal Nabi Nuh. Pada bulan Juli tahun 1951, sebuah tim yang terdiri dari para ilmuwan Rusia melakukan penelitian terhadap lembah Kaat. Saat itu mereka tertarik untuk menemukan sebuah tambang baru di daerah tersebut. Dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa potongan kayu berserakan di daerah tersebut. Mereka kemudian mulai menggali tempat tersebut dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang berharga. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan kumpulan potongan-potongan kayu yang tertimbun di tempat tersebut. Salah seorang ilmuwan yang ikut serta memperkirakan setelah meneliti beberapa lapisannya bahwa kayu-kayu tersebut bukanlah kayu yang biasa dan diperkirakan juga menyimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya. Mereka pun menelusuri tempat tersebut dengan penuh keingintahuan. Mereka menemukan cukup banyak potongan-potongan kayu di daerah penggalian tersebut. Dan di samping itu, mereka juga menemukan hal-hal lain yang sangat menarik. Mereka juga menemukan sepotong kayu panjang yang berbentuk persegi. Mereka sangatlah terkejut setelah mendapatinya bahwa potongan kayu yang berukuran 14 x 10 inci tersebut ternyata kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan potongan-potongan kayu yang lainnya. Sahabat beriman, ternyata setelah waktu penelitian yang memakan waktu yang cukup lama, hingga akhir tahun 1952, mereka pun mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu-kayu tersebut merupakan potongan dari bahteranya Nabi Nuh alaihissalam yang terdampar di puncak gunung Kalf atau Judi. Dan potongan atau plat kayu tersebut terdapat beberapa ukiran dari huruf kuno yang merupakan bagian dari bahtera tersebut. Setelah terbukti bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan kayu dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam, maka timbullah pertanyaan tentang kalimat apakah yang tertera di potongan kayu tersebut. Sebuah dewan yang terdiri dari kalangan pakar pun dibentuk oleh pemerintah Rusia di bawah departemen riset mereka untuk mencari tahu makna dari tulisan yang terdapat di kayu tersebut. Dewan tersebut memulai kerjanya pada tanggal 27 Februari tahun 1953 dan berikut ini adalah nama-nama dari anggota dewan tersebut. Yang pertama, Profesor Solomon dari Universitas Moskow. Lalu yang kedua, Profesor Iva Hankheno, lulusan College Cina. Yang ketiga, Mr. Musaul Faruk, seorang pakar fosil. Yang keempat, Mr. Tom Algaru, seorang pengajar KVZ College. Lalu yang kelima, Profesor Dipakan, Institut Lenin. Yang keenam, Mr. Ahmad Khaled, Asosiasi Riset Komen. Lalu yang ketujuh, Mayer Carter, Stalin College. Kemudian ketujuh orang pakar ini setelah menghabiskan waktu selama 8 bulan, akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa bahan kayu tersebut sama dengan bahan kayu yang digunakan untuk membangun bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam telah meletakkan plat kayu tersebut di kapalnya demi keselamatan dari bahtera tersebut dan untuk mendapatkan ridha dan pertolongan Tuhan. Terlihat dan terletak di tengah-tengah dari plat tersebut sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan, di mana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Mr. Max, yang merupakan seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris, telah menerjemahkan kalimat yang tertera di plat tersebut yang artinya, "Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari zatmu yang suci," yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sobar dan Sobir, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka. Sahabat beriman, di dalam tulisan itu terlihat bahwa Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, kepada Sobar dan Sobir, dan juga kepada Sayyidah Fatimah. Sobar dan Sobir ialah nama lain dari Sayyidina Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah, putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Semuanya sangat terkejut setelah mengetahui arti tulisan tersebut. Terutama yang membuat mereka sangat bingung adalah mengapa plat kayu tersebut tetap dalam keadaan utuh dan tidak rusak sedikit pun setelah lewat beberapa abad lamanya. Plat kayu tersebut saat ini masih disimpan dengan rapi di Pusat Penelitian Fosil Moskow di Rusia. Terjemahan kalimat tersebut telah dipublikasikan antara lain yang pertama di Weekly Mirror, Inggris pada tanggal 28 Desember 1953. Lalu yang kedua di Star of Britain, London, Manchester pada 23 Januari tahun 1954.
Lalu yang ketiga, Manchester Sun Lake pada 23 Januari 1954. Yang keempat, di London Weekly Mirror pada tanggal 1 Februari 1954. Lalu yang kelima, di Battle of Najaf, Irak pada tanggal 2 Februari tahun 1954. Lalu yang keenam, di Al-Huda, Kairo pada tanggal 31 Maret 1954. Lalu yang ketujuh, di Elia Lake, Knowledge and Truth, Lahore pada tanggal 10 Juli 1969. Nabi Nuh bertawasul kepada Nabi Muhammad. Tawasul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti perantara. Menurut Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengannya, sekaligus perantara untuk terkabulnya hajat atau doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Pada hakikatnya, esensi dari tawasul sendiri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan perantara. Tujuan dari doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak dimintai pertolongan. Sementara sesuatu yang dijadikan media bertawasul ialah bisa nabi, orang soleh, maupun amal perbuatan, dan itu hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang kita panjatkan bisa diijabah. Sahabat beriman, berdasarkan penemuan ilmu rusia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahlu baitnya. Dan hal ini tidaklah mustahil dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan pengetahuannya yang hidup jauh di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sebab kakek moyang manusia saja, yakni Nabi Adam alaihissalam pun dikabarkan pernah bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Kisah Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam AS menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, maka Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah, padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam AS berkata, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkanku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya?" Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arasy terdapat tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tidak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain, kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu." Sahabat beriman, setelah berkata seperti itu, Nabi Adam alaihissalam pun berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu." Sahabat beriman, penemuan plat Kaibah Nabi Nuh alaihissalam yang bertuliskan doa yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad dan keluarganya itu membuktikan akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad diutus bertawasul kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Bahkan Nabi Adam juga bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Maka kita sebagai umatnya yang seharusnya lebih pantas lagi untuk bertawasul kepadanya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga penemuan dan bukti ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.